Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ati Nurhayati. Saya dari kelas BKI 3E. Di sini saya akan menjelaskan tentang teorinya Alfred Adler. Adler dilahirkan di Wina pada tanggal 7 Februari tahun 1870. Sewaktu kecil, Adler mengalami sakit-sakitan. Sehingga dari pengalaman yang tidak mengenakan tersebut, beliau termotivasi untuk menjadi seorang dokter. Ketika beliau menjadi seorang dokter, ternyata banyak sekali pengalaman yang beliau dapatkan dalam pasien-pasiennya. Sehingga pengalaman tersebut dituangkan dalam sebuah teori. Namun, teorinya ini berbeda pendapat dengan teorinya Freud, sehingga membuat Adler untuk keluar dari teorinya Freud. Teori yang dikembangkan oleh Adler ini adalah tentang psikologi individual. Apa sih psikologi individual itu? Psikologi individual adalah konsep untuk memahami sesama manusia karena menitik beratkan pada konsep kepedulian sosial. Adler bilang bahwasanya manusia terlahir dalam tubuh yang lemah. Oleh karena itu, adanya ketergantungan terhadap orang lain atau tergantung secara sosial. Karena ketidakberdayaan itu, tumbuhlah rasa inferior di dalam diri manusia. Di dalam diri manusia itu terdapat perasaan inferior, di mana perasaan merasa bahwa dirinya itu rendah, baik secara fisik seperti merasa bahwa dirinya itu pendek, gemuk, hitam, dan lain sebagainya. Padahal, menurut Adler, hal ini adalah hal yang wajar. Namun, bagi beberapa orang berpendapat bahwasanya kekurangan ini berdampak pada aspek kehidupannya. Padahal, menurut Adler, kekurangan ini dapat memotivasi diri untuk bisa berusaha lebih keras lagi dalam mengasah potensi yang ada dalam diri kita. Sehingga dia mampu menyejahterakan dirinya dan mampu menyejahterakan orang lain juga. Nah, bagi orang yang mempunyai pemikiran sama seperti Adler, yaitu bahwasanya kekurangan ini adalah hal yang wajar, maka dia akan mampu merubah perasaan inferiornya menjadi perasaan superior, di mana kepercayaan dirinya akan meningkat. Sehingga hal ini juga akan memicu minat sosial yang bagus. Nah, hal ini menunjukkan bahwasanya setiap manusia itu unik, berbeda antara satu dengan yang lainnya. Itu mengapa manusia disebut sebagai makhluk individual. Adapun tahapan atau prosedur yang digunakan di dalam psikologi individual ini yaitu yang pertama menggali masa lalu. Nah, masa lalu yang digali ini adalah masa lalu klien ketika masih berada di masa anak-anak. Yang kedua yaitu mengidentifikasi keberhasilan dan kekeliruan yang terjadi di dalam kehidupan klien. Dan yang ketiga yaitu memotivasi klien agar belajar dari masa lalu dan memahami kembali terkait tujuannya. Kasus dalam psikologi individual yaitu seperti ada seseorang yang mempunyai kekurangan dalam melihat atau dengan kata lain buta. Namun dia tidak merasa minder atau merasa inferior, tetapi dia mampu mengasah kemampuannya dengan cara indera lain gitu, dengan cara meraba atau mendengar. Bahkan banyak orang yang buta tetapi dia mampu menghafal Al-Quran. Bukan hanya menghafal, dia bahkan bisa mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Jadi dia bukan hanya menyejahterakan dirinya, tetapi dia juga mampu menyejahterakan orang lain. Tujuan dari psikologi individual ini yaitu meningkatkan kemandirian dan minat sosial dan mengurangi pandangan yang buruk terhadap dirinya dan juga mengurangi perasaan inferior. Selanjutnya ada kekurangan dan kelebihan dari teori Adler ini. Kelebihannya yaitu yang pertama, teorinya cukup logis, dan yang kedua meyakinkan bahwasanya setiap manusia itu unik, dan yang ketiga setiap ada kekurangan pasti ada kelebihan. Nah, kekurangannya dari teori ini yaitu yang pertama menekankan upaya perubahan. Nah, yang kedua kecenderungan untuk menyederhanakan secara berlebihan terhadap beberapa masalah manusia yang kompleks. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai teori Alfred Adler ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.